إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Pertama-tama kami nasihatkan untuk diri kami pribadi yang tentunya lebih layak untuk menerima nasihat ini. Dan kami pun menasihati kepada kaum muslimin secara menyeluruh agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana ketakwaan inilah yang nantinya akan kita bawa setelah kematian datang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sebaik-baik perbekalan semua yang kita kumpulkan di dunia ini. Harta benda kita, jabatan kita, kedudukan kita, kemuliaan kita, kehormatan kita di sisi manusia. Yang hanya akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang membuahkan amalan sebagai bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mungkin terkadang kita sering melihat atau kita pernah melihat saudara-saudara kita yang salat, yang beribadah, yang berdoa, membaca Al-Quran atau semua ibadah yang mereka lakukan. Mungkin kita pernah melihat mereka melakukan ibadah tersebut dengan begitu khusyuknya, dengan begitu tenangnya. Atau mungkin kita sendiri pernah merasakan yang demikian itu. Dan semoga sampai sekarang kita masih merasakan yang demikian itu. Bagaimana seorang muslim tentunya dia sangat-sangat merindukan ketika dia sholat. Dia begitu menikmati sholatnya. Dia begitu menikmati ibadah tersebut yang dia lakukan ketika dia sedang berhadapan dengan Allah Rabbuna Jalla wa'ala yang menciptakannya. Ketika ia berpuasa, puasa itu akan terasa begitu beratnya. Tapi tidak bagi mereka yang menikmatinya. Ketika dia bersedekah, tanpa rasa berat dalam hatinya. Karena ia tahu ini adalah sebuah aktivitas yang ia cintai. Aktivitas yang ia sukai. Ketika ia membaca Al-Quran, betapa tenangnya ayat-ayat Al-Quran itu masuk ke dalam relung-relung hatinya. Semua itu karena manisnya keimanan dalam diri seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana agar kita mendapatkan manisnya keimanan tersebut? Lantas bagaimana kita mendapatkan lezatnya, nikmatnya keimanan itu? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Kata Nabi SAW, ada 3 perkara yang ketika seorang memiliki 3 perkara tersebut dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan, nikmatnya iman tersebut. Apa saja 3 perkara tersebut?
Nabi SAW mengatakan yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kata Nabi SAW yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Perkara yang kedua kata Nabi SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, siapapun itu. Hendaklah ia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri. Hendaklah ia benci kembali kepada kekafiran, kembali kepada masa-masa kelamnya, kembali kepada masa-masa tatkala dia terjatuh ke dalam kubangan dosa. Ia benci masa-masa tersebut. Sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan ia hidayah. Setelah Allah Subhanahu wa taala tunjuki dia jalan yang benar. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan ia taufik untuk meninggalkan kemaksiatannya. Ia merasa benci untuk kembali kepada kemaksiatan tersebut. Sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah 3 perkara yang hendaknya kita sebagai seorang hamba melakukannya agar senantiasa iman itu terasa nikmat, agar senantiasa manisnya keimanan itu ada dalam diri kita. Yang pertama, hendaklah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta-harta yang kita senangi, yang kita kumpulkan mungkin dengan kerja keras kita. Pasangan-pasangan yang kita begitu mencintainya. Anak-anak yang telah kita rawat sejak kecil. Tumbuh rasa kecintaan dalam hati kita yang begitu mendalam. Dan apapun semua itu yang kita cintai, haruslah di bawah daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta dan juga usaha-usaha yang kalian takut, takhshawna kasadaha, yang kalian takut akan rugi dari harta-harta usaha-usaha tersebut. Tempat tinggal yang kalian senangi. Semua itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, adalah lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kata para ulama, wajib kita menjadikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melebihi daripada kecintaan terhadap selain keduanya. Apapun itu. Oleh karenanya dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW mengatakan mimma siwahuma. Bukan mimman siwahuma. Menunjukkan keumuman dari semuanya. Apapun itu. Haruslah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih tinggi daripada selainnya. Kemudian yang kedua adalah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira mencintai seseorang karena Allah adalah sesuatu yang mudah. Betapa banyak orang yang saling mencintai, saling berkasih sayang, saling berloyalitas satu dengan yang lainnya. Namun cinta dan kasih sayang tersebut tidaklah dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan dibangun atas dasar kelompok,
atas dasar yayasan, atas dasar organisasi, atas dasar teman kerja ini dan itu. Maka hendaklah cinta kita kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dibangun atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah semua yang mencintai karena selain Allah Subhanahu wa taala akan bercerai-berai pada akhirnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berkasih sayang, yang saling mencintai di dunia, ketika dibangun bukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, di hari akhir nanti mereka akan bercerai-berai. Mereka akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Illal muttaqin. Kecuali cinta yang dibangun karena ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, di antara 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan lagi di hari akhir nanti, salah satunya adalah rajulani tahabba fillahi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita sebagai seorang hamba membenci kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan yang pernah kita lakukan setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari kemaksiatan tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala dengan rahimnya memberikan taufik kepada kita yang hina dan lemah ini untuk keluar dari kubangan dosa tersebut, kita benci untuk kembali lagi. Sebagaimana kita benci dijatuhkan ke dalam api neraka. Dan inilah konsekuensi keimanan kita. Tunduk dan patuh kepada syariat. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya yang akan melahirkan ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nabi SAW dalam hadisnya, hadis ini dhaif, namun secara maknanya benar. Disebutkan, dijelaskan, dikuatkan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya itu mengikuti syariat yang aku bawa. Maka masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar senantiasa kita melaksanakan perkara-perkara yang disebutkan tadi, sehingga iman itu benar-benar kita rasakan kenikmatannya dalam hati kita. Beribadah kepada Allah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita, namun bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Rabbuna Jalla wa Ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.